Jadi rata-rata mesin pertama kali dihidupkan itu RPM-nya agak tinggi. Satu overheat, yang satu lagi overcool. Di suhu antara 82 sampai dengan 98. Ini adalah yang terbaik. Tujuannya diberikan termostat ini adalah menjaga suhu mesin. Pemilik tidak menggunakan coolant. Termostat ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, Bengkel A Motor Yogyakarta. Yang bertanya-tanya lokasinya di mana, sudah sering kita buat videonya, dekat dengan terminal Jombor. Kalau mau pastinya coba cek di Google Map. Kita coba kasih dengan kata kunci Bengkel A Motor. Nanti langsung diarahkan ke Bengkel A Motor bersama Mas Hari dan kawan-kawan di sini. Mari, silakan Sobat Apedia. Yang punya masalah dengan kendaraannya atau mungkin sedang konsultasi, butuh konsultasi, silakan datang ke Bengkel A Motor biar lebih jelas, mungkin bisa diberikan masukan. Kita cari Mas Hardi di konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Mas Didin dan Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Iya, kemarin penonton kita agak anjlok, Mas. Wah, kenapa, Pak? Baik, Mas Hardi, kemarin Mas Nova ya? Mas Nova. Mas Nova ngebahas mobil Terrano yang di sana tuh ada yang unik. Apa tuh, Pak? Yang mungkin bisa kita buat sebagai konten baru ya. Jadi pada saat dites, karena mobilnya beliau kan tidak ada ECU-nya ya. Oh ya. Jadi nggak bisa di-scan ya. Kalau mobil-mobil sekarang kan bisa di-scan ya, Mas ya? Betul, Pak. Nah, itu kan nggak di-scan. Jadi ada alat untuk mengukur temperatur, dicolokin gitu loh. Oke. Nah, jadi pas dicolokin diukur udah berapa lama, ini temperaturnya nggak naik-naik, 60 terus. Ya. Di gas juga 60, paling naik sedikit. Nah, ini sirkulasi kali. Nah, sirkulasi. Nah, ini gejala apa, Mas? Setelah saya coba tanya, saya cek di Google kan ya, ternyata ada dua kendala dari sirkulasi air radiator ya. Oh ya. Satu overheat, yang satu lagi overcool. Oh. Satu kelebihan panas, satu kelebihan dingin. Ini gimana? Kan mesin tetap panas. Kok dibilang overcool lagi tadi, Mas Hardi? Oh iya, betul. Jadi gini, ada namanya, kalau kita pernah melihat ini, Pak, apa tuh namanya, acara MasterChef. MasterChef ya. Ada overcooking, ada undercooking. Kan sama-sama dimasak di atas. Iya, ya? Ini di atas. Kok bisa belum matang? Kok bisa ada yang? Nah, nilainya antara overcooking sama undercooking lebih bagus mana? Lebih bagus yang over, karena udah jelas kemasak. Kalau undercooking kayaknya belum dimasak. Ya mungkin ini hanya ilustrasi pendekatan saja, teman-teman. Bahasanya di mobil pun juga ada tadi yang disebutkan oleh Pak Taufik, overcool dan juga overheat. Nah, overheat sendiri itu diakibatkan karena temperatur mesin yang lebih dari kinerja mesin. Jadi misalnya kinerja mesin antara 82 hingga 98 kurang lebih derajat Celcius. Derajat Celcius, kita pakai derajat Celcius, itu adalah optimalnya kinerja mesin di temperatur tersebut. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya lebih dari 98, kita anggap aja 104. Maka dia harus buru-buru diturunkan. Kalau 104 dia belum juga turun sampai dengan 114 atau di atas 114, maka itu namanya overheat. Tapi kalau misalnya dia di bawah 80, mungkin dia mainnya hanya di 70, 60, nah itu bisa jadi overcool, kedinginan, terlalu dingin. Efeknya ada, sebenarnya sama-sama jelek. Jadi kalau overheat itu dia jeleknya adalah nanti mesin bisa ngunci. Kalau overcool itu mesin bisa boros. Nah, kenapa bisa boros? Nah, kita bahas yang overheat udah sering kita sampaikan ya. Betul. Overcool ini kenapa dia boros? Rata-rata temperatur yang dibutuhkan itu lebih rendah toh. Maksudnya gini, temperatur mesin itu harusnya lebih tinggi daripada itu. Kalau dia lebih rendah, maka pertama itu campuran bahan bakar dan juga bensin, bahan bakar dan bensin, bahan bakar dan udara. Ini udah sore, teman. Bahan bakar dan udara itu dia tidak optimal. Jadi semakin dia derajatnya itu dia bagus, maka proses pembakarannya juga akan semakin sempurna. Jadi dengan adanya campuran bahan bakar dan udara di dapur masak yang dia suhunya terjaga di 82 ke atas sampai dengan di bawah 98, itu dia pembakarannya rambatannya lebih cepat, kemudian di sisi yang lain dia pembakarannya lebih sempurna, gas buang yang dihasilkan juga lebih matang. Akhirnya apa? Tenaga yang dihasilkan lebih besar, kayak gitu. Nah,
di sisi yang lain pemuaiannya juga lebih bagus, Pak. Karena di suhu tersebut pemuaian piston dan juga silinder itu pas lagi cakep-cakepnya. Jadi kalau di 80 ke 90 ya 80 sampai 90 pas lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau misalnya dia di bawahnya itu kan biasanya kalau untuk titik pemuaiannya itu belum terjadi. Sehingga masih ada gap yang cukup besar. Jadi rata-rata mesin pertama kali dihidupkan itu RPM-nya agak tinggi. Karena ngejar pemuaian, ngejar panas, ngejar suhu yang bagus supaya tenaga yang dihasilkan lebih bagus. Makanya mobil itu kadang-kadang kalau pas lagi dingin banget itu dibuat lari itu agak loyo. Makanya maaf ya, misalnya kayak Pak Topik ganggu nih Pak Topik masih. Nah, misalnya kayak motor balap saja, itu kita harus glare dulu. Supaya panas. Kenapa? Kalau motornya masih dingin dipakai buat balapan nggak keluar tenaganya. Itu kalau misalnya motor. Karena mobil dia 4 silinder itu nggak terlalu begitu terasa. Tapi sebenarnya rasa untuk delay dalam keluarnya power itu tetap ada. Makanya kalau mobil dingin gitu dipakai buat bejek sekalian itu akan terasa delay, Pak. Sebenarnya akan terasa delay. Nah, sehingga yang paling bagus adalah di suhu antara 82 sampai dengan 98. Ini adalah yang terbaik. Makanya ketika dia di bawahnya itu, maka mobil akan terasa boros. Mungkin ada penelitian ya, mobil-mobil yang dia di bawah suhu kerja mesin kalau misalnya dia dipakai, dia rentan sekali borosnya. Nah, karena itu tadi si pembakarannya yang tidak sempurna. Campuran bahan bakarnya yang dimasak di dapur yang kurang optimal sehingga dia menghasilkan tenaga yang kurang optimal juga. Kayak gitu. Nah, makanya di mobil itu perlu panas. Mesin ini perlu panas supaya apa? Supaya pembakarannya optimal. Nah, caranya gimana? Orang di sekeliling mobil itu ada air yang mendinginkan, ya toh? Gimana ceritanya dia bisa panas? Yaitu adalah dengan cara mengontrol sirkulasi air. Jadi di mobil-mobil mesin mobil itu kan dia kan kebanyakan sistem pendingin air. Nah, sistem pendingin air ini dia dilengkapi dengan radiator kebanyakan. Nah, buat apa sih radiator? Radiator itu fungsinya buat melepas panas. Melepas panas. Nah, ini di sini udah ada radiator, Pak. Nah, radiator ini kenapa dia dibuat kisi-kisi kayak gini? Ini sebenarnya buat melepas panas. Melepas panas. Nah, kapan melepas panas? Ya ketika dia dibutuhkan. Misalnya ketika air sudah sirkulasi. Nah, maka dia air yang dari mesin akan masuk sini, tujuannya adalah dilepaskan panasnya. Setelah panasnya dilepaskan, dia akan sirkulasi lagi. Nah, itu ada pengontrolnya, namanya termostat. Nah, sering banget video kita udah banyak sekali berkaitan dengan termostat. Nah, tapi akan kita coba kupas masalah yang undercooking. Overcool. Nah, ini kita sudah siapkan, Pak, 2 termostat. Bukan termostat sih sebenarnya. Bahasa gaulnya sih sebenarnya termostat, tapi di sini disebutnya adalah water control valve. Oh, water control valve. WCV. WCV. Kalau bahasa Indonesia WCV. Kalau bahasa Inggrisnya WCV. Nah, ini Pak, ini namanya termostat. Bedanya apa kedua ini? Termostat biasanya ada kontrolnya. Jadi ini namanya kontrol sirkulasi air ya, Pak ya. Jadi ini biasa harusnya dia posisi di atas, di top. Nah, posisinya di atas. Nah, ini ketika dia belum terbuka, maka air akan lewat sini, Pak. Tetap akan sirkulasi, tapi sangat kecil, sangat kecil. Cuma segini aja. Ya, kenapa harus ada ini? Karena kan water pump terus pompa, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya nggak dibuang, mau dibuang kemana? Gitu kan? Nah, maka dia lewatnya akan lewat sini. Dia akan tetap ada sirkulasi, tapi kecil, nggak sebesar pintu yang ada di pintu utama. Itu pintu utama. Nah, tujuannya diberikan termostat ini adalah menjaga suhu mesin. Jadi ketika dia dingin, suhunya akan cepat meningkat kalau ada ini. Makanya mesin dipanasin, ketika dia dipanasin, kok nggak kunjung-kunjung pada mencapai titik optimal kayak dulu yang pernah kemarin dibahas oleh Mas Nova. Kenapa kok cuma 60 derajat terus? Nah, artinya dia kenapa cuma di suhu tersebut sementara dia nggak panas-panas, itu bisa jadi ininya nggak ada. Akhirnya sirkulasi terus kayak gitu. Akhirnya yang didinginkan dari radiator masuk ke mesin, yang dari mesin masuk ke radiator tanpa ada penghambat. Tapi kalau ada ini, ada yang namanya termostat ini. Nah, ini dia ada tulisnya 82 derajat Celcius. Kelihatan? Nah, ini teman. 82 derajat Celcius ini artinya pembukaan termostat atau pintunya ini. Nah, ini dia akan ketika kena 82 derajat dia akan
mengempis atau mengembang. Jadi bisa mengempis, bisa mengembang. Intinya adalah membuka saluran ini yang ada di termostatnya ini. Nah, kalau saluran ini terbuka, maka air ini akan masuk ke sini, Pak. Akan terbuka masuk ke sana. Nah, ketika sudah ini posisinya ada di inlet kebanyakan. Ini ada di inlet, itu maksudnya inlet itu apa, Mas Ardi? Maksudnya itu adalah yang dari radiator masuk ke mesin. Inlet, dan posisinya ada di bawah. Nah, ini kalau kita ngomong radiator, inlet itu ada di sini, Pak. Nah, ini outlet. Outlet itu maksudnya out dari mesin masuk ke radiator. Jadi outletnya yang dari mesin. Nah, outletnya dari mesin. Nah, ini inletnya yang masuk ke mesin. Inlet ini dikontrol oleh nih termostat. Jadi ibaratnya bukan di radiator ya, tapi di mesinnya. Nah, ketika dia sudah 82 derajat, kenapa dia harus dimampetkan? Karena kan yang di mesin ini panas, Pak. Yang di radiator ini dingin. Ya, kita membayangkannya seperti itu. Nah, ketika yang di mesin ini dia tadi panas, maka dia akan terbuka nih di sini. Yang ada di sisi sebelah mesin. Nah, gini, biasanya dia gini. Sisi sebelah mesin ini akan panas, maka dia akan terbuka. Setelah terbuka, dia akan sirkulasi masuk. Kayak gitu. Artinya apa? Tujuannya dikasihkan ini, dia mempercepat mesin itu berada di suhu kerja. Gitu. Kalau nggak ada ini, maka air akan sirkulasi terus. Nggak akan tercapai 82 derajat dengan cepat kalau pakai termostat. Kayak gitu. Ini ketika dingin. Nah, terus fungsinya ketika panas apa, Mas? Gitu kan? Jadi fungsinya ketika panas ini adalah menjaga, ini Pak, si termostat ini menjaga sirkulasi agar air tertahan di radiator ya, yang dari mesin. Kenapa harus ada ini? Misalnya gini, gambaran kasarnya 82 derajat dia buka, maka air yang dari radiator ini akan masuk, masuk. Nah, nanti beberapa air yang sudah melewati sini itu akan mendinginkan termostat. Nah, ketika termostat dingin, maka dia akan tutup. Ya toh? Dia akan tutup, berarti sebagian radiator sudah masuk ke mesin. Dia akan tertutup dan sebagian dari mesin masuk ke radiator. Nah, karena ada katodnya, maka air nggak sirkulasi. Jadi yang ada dari mesin masuk ke radiator itu didinginkan dulu. Didinginkan dulu. Nah, nanti dari mesin akan memanaskan lagi. Akhirnya termostat buka lagi. Yang udah didinginkan di radiator akan masuk. Bayangkan ketika dia panas lagi tinggi-tingginya, nggak ada termostatnya, airnya sirkulasi terus. Yang didinginkan di radiator nggak diem, Pak. Akhirnya apa? Yang dari mesin bukannya mampir dilepas dulu panasnya, agak sementara, karena nggak ada termostatnya, akhirnya sirkulasi terus. Akhirnya suhu air yang panas tadi tidak kunjung turun. Jadi fungsinya dua. Pertama, ketika dingin, temperaturnya akan cepat naik. Kalau dia panas, temperaturnya bisa menurunkan dengan lebih cepat ketika dia tertahan di radiator. Jadi fungsinya ini. Nah, ini ada dua termostat. Yang pertama tadi termostat 82 derajat. Yang kedua water control valve. Dia kalau belum 95 derajat, maka dia tidak akan terbuka. Nah, ini posisinya ada di outlet. Nah, jadi yang ada di mesin pun juga akan ditahan. Oh, kamu belum begitu panas banget kok, jangan masuk dulu ke radiator. Kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Akhirnya dia tertahan di mesin. Nah, ketika dia sudah sampai suhu derajat panas 96, maka dia akan terbuka. Maka dia akan masuk ke sini. Dia akan turun, dia akan didinginkan terlebih dahulu. Begitu juga seterusnya sampai kedua ini saling berkontribusi, dan kebanyakan yang ada dua termostat ini berada di mesin QR, Pak. QR20, QR25 itu ada punya Nissan ya. Itu ada dua termostat. Jadi nggak semua mobil punya dua termostat itu. Ini Nissan Grand Livina ini dia cuma satu. Kalau ini Terrano? Terrano ini satu. Ini Oh. kemarin bahkan nggak ada. Nggak ada. Dan ini kita turunkan radiatornya karena ternyata dia ada kebuntuan di sana, Pak. Dia ada dalamnya itu dia berkarat dan juga ada buntu. Karena kemarin ketutup sama coolant, ya nggak begitu terlihat. Baik, Mas Adi, kan kalau kita perhatikan suhu ruang bakar itu kan tinggi ya. Iya betul. 1000 sampai ribuan derajat. Iya, ribuan derajat gitu ya. Nah, itu kan didinginkan oleh air yang ada di water jacket ya. Dan oli gitu ya. Nah, kalau tadi nih seperti mobil contoh kita di belakang ini yang sudah tidak memakai termostat dan WCV. Kan sudah dicek sama kemarin Mas Nova, cuma dapat 60 derajat, nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Jadi itu
kira-kira dia dapat 80 itu nggak? Atau mungkin setelah jalan kemana gitu dia dapat 80 itu gimana? Tentu dapat, karena kan ribuan derajat tadi kalau dibandingkan dengan puluhan derajat yang tentunya akan mempengaruhi Pak, si ribuan derajat ini. Makanya mobil ini kenapa dia bisa, kan keluhannya overheat. Sementara kalau dicek suhunya cuma 60. Overheatnya dari mana? Oh iya, betul ya. Dikarenakan dia kondisinya ini radiator ini mampet dan sementara waktu pengecekan itu kan mobil belum jalan Pak. Sehingga karena sirkulasi terus tadi yang kita sudah sampaikan, dia sirkulasi terus akhirnya suhu untuk meningkatnya itu lama. Lama ya. Suhunya itu meningkat itu lama. Nah, dikarenakan dia buntu, ya toh, akhirnya ketika dia jalan, si air ini tadi nggak sirkulasi, ibaratnya termostat ini tadi malah nggak buka. Iya. Nah, ini kita belum membicarakan minusnya kalau pakai termostat, kayak gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya tadi Pak Taufik bilang, yang 60 derajat apakah bisa sampai naik? Ya tentunya saja bisa. Selama mesin ini hidup, maka dia akan temperatur itu akan naik terus Pak. Makanya ada mobil itu yang dia betul-betul overheat, mungkin karena radiatornya bocor, kipasnya mati, atau radiatornya buntu, atau termostatnya nggak buka. Itu dia atau kompresinya mengalami kebocoran. Itu dia bisa mengalami yang sampai namanya mesin itu macet, berhenti, stop sempurna. Kenapa? Karena pemuaian yang dia akan terus meningkat kalau nggak ada pendinginan. Kalau yang ini kan kasusnya memang radiator buntu. Ya, bagaimana kalau dia normal? Tapi tidak pakai termostat. Normal nggak pakai termostat. Apakah suhu 80 sampai 90 itu akan tercapai atau hanya malah di bawah 90? Tercapai. Jadi tadi selama ruang bakarnya itu dia masih ada pembakaran, masih hidup, akan tetap tercapai. Sehingga tadi sudah kita sampaikan, kalau nggak pakai termostat, sementara yang Pak Taufik tanyakan itu adalah misalnya dia nggak buntu, maka akan terjadi overheat bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang kontrol sirkulasinya air, kayak gitu. Tapi ya kecil kemungkinannya. Kalau untuk termostat itu dilepas, terus dia hingga menjadi overheat itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi kita pernah mendapati mobil yang gara-gara nggak pakai termostat itu malah overheat. Kia itu kita pernah dapatin, Kia Rio. Gitu kan? Unik kan? Overheat. Begitu dikasih termostat malah aman gitu. Dan ada juga mobil yang pakai termostat overheat. Makanya Mas Nova pernah bilang ya tergantung situasi dan juga kondisi. Tapi untuk mobil-mobil yang sehat, normal, pakai coolant, termostat ini penting untuk dipakaikan supaya apa? Mobil nggak boros, supaya apa? Mobil temperaturnya akan terus terjaga, temperatur mesin dan sebagainya, itu banyak keuntungannya. Kerugiannya adalah ketika ini tidak dikontrol atau mungkin ini dia buntu, itu justru sirkulasi tidak terjadi, maka tidak ada pertukaran yang signifikan antara air yang ada di mesin dengan yang di radiator. Nah, overheat. Nah, Mas Ardi, kan beberapa konten kita kemarin tuh banyak yang komentar, apalagi yang membahas tentang apa namanya? Ini termostat. Udah nggak cocok dipakai di dibilang begini, nggak usah dipakai lah, dibuang aja. Ini di Indonesia suhu udaranya tropis panas. Apakah pengaruh suhu udara dengan suhu bakar mesin? Enggak ya? Suhu udara kita paling panas-panasnya berapa? 50 derajat. Itu juga udah mati kita. Itu sudah mati ya kita. Suhu mesin ini jauh di atas itu teman-teman. Jadi kalau bicara masalah suhu Indonesia panas itu menurut kami kenapa Jepang itu memasarkan mobilnya di Indonesia ya, sementara dia tetap masih pakai termostat ya, karena sudah diperhitungkan dan sudah dimasukkan ke nalarnya manusia. Iya, betul. Bahwasanya suhu mesin saja bisa di atas 50 derajat. Dan kalau 50 derajat sepanas-panasnya mesin, sepanas-panasnya suhu yang tadi Pak Taufik bilang kalau dari 50 ke atas kita bisa meninggal. Nah, di mesin sendiri kalau misalnya dia 50 derajat malah justru itu adalah overcool ya Pak ya? Iya. Overcool. Jadi itu dia bisa hidup nggak tuh? Kalau terlalu dingin? Bisa. Atau berobat itu gimana? Lah mesin itu kan dia di suhu ruangan, suhu kita 30 derajat. Itu kan pasti kan mesin juga sekitaran 30 derajat itu bisa hidup. Oh iya betul ya. Ya kecuali yang diesel dia di suhu di pegunungan. Nah, itu kan di starter nggak hidup-hidup tuh. Kenapa? Karena di ruang bakarnya kurang panas. Sehingga kalau busi pijarnya mati, nah itu dia nggak akan bisa hidup. Kenapa? Karena suhunya di sekelilingnya memang mempengaruhi terhadap mesin. Tapi kalau tadi bilang suhu tropis mempengaruhi kinerja mesin, kami rasa tidak. Baik, ini seru untuk untuk berdebat, komentar ya, berdebat.
Ya, gitu. siapa yang mau pakai atau yang enggak. Tapi saran dari Mas Ardi kalau Pakai. untuk mobil-mobil baru lah ya. Mobil-mobil baru pakai, tapi kalau Pakai lah misalnya mobil-mobil tua tadi tergantung kondisi ya. Ada beberapa mobil itu yang dipakaikan termostat malah overheat. Ya karena memang overheatnya itu bisa terjadi karena gini, Pak. Kenapa bisa terjadi overheat sementara termostatnya dipakai? Bagus kok ya? Iya, termostatnya bagus, termostatnya dipakai overheat. Bisa jadi memang karena ada kebocoran kompresi. Jadi kompresinya dia bocor sehingga yang terjadi panasnya yang ada di ruang bakar yang tadi Pak Taufik bilang bisa ribuan derajat, itu dia bocor ke water jacket. Kayak yang kita bahas kemarin ya. Kita bahas kemarin. Jadi posisinya yang termostat ini kan dia kan posisi di sini, Pak, baru masuk dari radiator. Tapi kan suhu panasnya yang terbaca oleh sensor itu kan berada di atas cylinder head. Ya, cylinder headnya itu posisinya di sini. Atas, ya. Sementara yang baca termostat ada dari atau baca suhu yang pembukaan ada di bawah sana. Nah, kalau sini dia ada tambahan kebocoran panas dari ruang mesin yang bocor atau gara-gara gasketnya jebol atau mungkin ada cylinder head yang retak, maka dia akan membaca panas tentunya. Sementara di sini kan nggak begitu panas, Pak. Tapi yang di sini kan ada kebocoran dari kompresi, dia membaca panas sehingga perlu untuk sirkulasi air. Nah, kalau ada termostatnya dengan kondisi kayak gitu, air nggak akan sirkulasi. Tapi di sini kan butuh pendinginan, Pak, yang terbaca oleh sensor. Gitu. Akhirnya apa, temperaturnya naik sementara ini nggak buka. Padahal ini sebenarnya normal. Tapi karena ada kebocoran, maka yang terjadi di sini butuh pendinginan, pergantian sirkulasi air. Tapi di sisi yang lain di sini belum mencapai. Iya. Jadi untuk masalah harga dan terus berapa lama sih biasanya nih Mas temukan ini rusak nih si termostat ini? Termostat 10 tahunan kalau dia pakai coolant. Pakai coolant. Dia rata-rata 10 tahunan. Mobil-mobil yang notabene sekarang 2025, mobil yang produksi 2015 ya. Mungkin kita belum nemukan yang 2015. Tapi kita nemukan yang mobil-mobil 2007. Grand Livina misalnya, atau mungkin X-Trail, Serena, itu dia di tahun-tahun yang kemarin kita awal-awal buka bengkel itu mobil-mobil yang overheat itu salah satu penyebabnya termostat yang sudah bermasalah. Di antara penyebabnya memang dia ada ini ya, apa namanya, kebiasaan pemilik tidak menggunakan coolant. Jadi dia kemungkinan di sini ya kita nggak tahu isinya ini apa, apakah air raksa atau yang sebagainya, sehingga valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup itu macet, sehingga dia tidak mampu membuka pintu utama atau saluran utama ini. Macet karena karat atau gimana, Mas? Karat. Karena karat. Jadi bisa karena karat, bisa jadi karena memang air raksa yang di dalam, kita nggak tahu nih ini air raksa atau bukan. Kalau kita yang di AC itu kan ada ekspansi, itu kan kalau secara teorinya dia ada air raksanya di sana. Tapi mungkin ini juga ada sejenis hal tersebut sehingga dia mengakibatkan pemuaian dan juga penyusutan sehingga valve-nya terbuka dan menutup. Kayak gitu. Terus kalau harga bagaimana? Mahal tuh nggak? Udah. Berapa? Ini harganya kisaran itu antara 100 sampai 300 ribuan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini, teman-teman bisa apa namanya, memastikan dulu ya radiatornya sehat, kompresinya ketika di kondisi hangat kemudian dikompresi dia tidak ada kebocoran. Terus ketika pakai aqua botol ya mineral terus dimasukkan terus dituang di starter dia nggak muncrat, maka itu termostat ini bisa dipakai. Tapi kalau ada tanda-tanda kebocoran kompresi, kami sarankan tidak usah pakai ini. Tapi ya itu konsekuensinya adalah suhu kerja mesinnya lama dicapai. Tapi mungkin kalau ada kebocoran gasket yang sudah parah ya tetap akan lebih cepat, Pak. Dan pasti akan berulang kali overheat. Pasti. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi, penjelasan yang sangat menarik untuk konten kita kali ini, masalah bukan overheat. Oh iya, overcool. Gitu, Pak Taufik ya. Ya. Semoga video dari kami bermanfaat dan mungkin teman-teman ada yang mempunyai pengalaman berbeda, silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti biar pembaca atau penonton yang lainnya bisa melihat, oh ternyata ada dua sisi pendapat. Kayak gitu, pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.